Belum juga genap 1 tahun menikah dengan Ferry Irawan sejak 7 Maret 2022 yang lalu. Kini sebuah kenyataan pahit nyatanya harus dirasa oleh Vena Melinda yang kini dikabarkan mengalami dugaan tindak KDRT yang didapat dari suaminya. Atas kejadian itu pula publik seolah kembali terngiang tentang prediksi para warganet yang sempat meragukan hubungan rumah tangga Vena dan Ferry yang sempat digadang-gadang tidak akan bertahan lama. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, mengingat Vena dan Ferry sejatinya hanya melewati masa singkat 2 bulan berkenalan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Tidak hanya itu, perjuangan Vena dalam membina rumah tangganya dengan Ferry dalam hal finansial pun sempat menjadi pergunjingan panas para warganet di dunia maya. Kalau kita alhamdulillah sih udah nggak pernah punya waktu ya untuk mikirin, oh iya netizen ngomong ini, karena kita tuh berdua tuh baru bangun tidur aja udah mikirin, oh iya nih hari ini anak mesti begini, ke depan kita harus begini. Jadi udah kayaknya ibadah aja udah nggak bikin kita harus kayak galau urusan netizen gitu. Iya, itu kan orang kan boleh aja berimajinasi. Katanya buat inilah, buat itu. Berspekulasi. Emang iyalah. Ya iya, mana mungkin saya ini kan kalau emang nggak diminta ya saya nggak. Tapi kan alhamdulillah dari awal sebelum kita nikah juga, Bintar kalau kita udah nikah bantuin aku ya soal ini. Oh ya udah. Kita tuh udah bagi tugas sebenarnya jauh sebelum kita nikah udah kita prepare semuanya. Kata atas izin dia berani, kalau enggak ya nggak mungkin lah. Jadi kadang-kadang kan itu ya kita kan ya orang berspekulasi, orang berimajinasi. Tapi apapun itu ya itu membantu promo kita lah maksudnya. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Yang mendoakan baik ya terima kasih. Tapi yang masih belum baik karena ini Ramadan tetap mendoakan. Iya, karena kan doa yang baik akan kembali baik kepada kita. Kalau buat aku ya dia harus ridho kan, dia harus mengizinkan, dia harus support tentunya. Karena jujur ya aku berprinsip kayaknya kalau kita punya suami yang mendukung, jalannya insya Allah akan lebih lancar. Karena kan doa suami itu yang kita harapkan ya gitu, untuk bisa melangkah. Kalau menurut saya sih nggak harus jual apartemen ya. Kalau soal sekali lagi kan kita udah klarifikasi bahwa kalau kita akan standby 24 jam untuk menerima kalau memang masih ada hal-hal yang belum selesai gitu. Tapi internal ya. Dan sebenarnya apalagi di bulan Ramadan ini ya, yang namanya semuanya itu kan bahkan tidur pun menjadi ibadah kan. Nah, masa kita mau seperti itu kan enggak. Jadi kita tuh lebih konsen pada ibadah, terus kita lebih banyak untuk berbuat kebaikan gitu loh. Tapi nggak, kalau soal keromantisan tuh kita selalu bilang berdua, pokoknya nggak boleh ada yang berubah ya gitu. Maksudnya selalu itu kadang-kadang diucapin setiap harinya. Dugaan KDRT yang dilakukan Ferry pada Vena kini layaknya peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Setelah resmi bercerai dengan Ivan Fadila pada tahun 2014 silam, Vena yang sempat menjanda selama kurang lebih 8 tahun itu sempat terlihat sangat bahagia atas pernikahannya dengan Ferry. Dan sepanjang 10 bulan belakangan menjadi seorang istri, Vena pun terlihat sangat berusaha menjadi istri yang baik, sekaligus berjuang membantu Ferry untuk bangkit dari citra buruknya di publik. Pasca permasalahannya dengan Anggia Novita, mantan istri ketiganya. Ya, diketahui sebelumnya Ferry sempat menjadi sorotan lantaran berkonflik dengan mantan istrinya karena selama menikah, aktor berusia 45 tahun tersebut dituding tidak pernah memberikan nafkah hingga meninggalkan Anggia yang tengah jatuh sakit. Ya kalau di dunia politik jujur aku pengen Adi itu menjadi laki-laki yang kembali marwahnya. Karena kalau kita lihat berapa tahun yang lalu, setahun yang lalu sih, dia kan ya boleh dibilang mungkin tidak terlalu baik ya image-nya. Jadi aku bilang ya kalau ini Allah sudah membuka jalan, kenapa nggak dimanfaatkan? Karena kan
nggak semua orang punya kesempatan untuk berpolitik. Jadi kalau memang Abi ada kesempatan itu ya udah toh, dia aslinya public speakingnya bagus dan orangnya idealis. Kenapa nggak berani untuk terjun di dunia politik saat ini? Makanya dengan adanya aku sama Abi, kita kan sampai pernah dituduh jatuh miskin gara-gara belanja di pasar gitu ya. Padahal sebenarnya belanja di pasar itu bagus banget gitu. Ada momen dimana kalau dia bersikap tegas tuh kayak hal-hal yang sifatnya menyangkut agama ya. Kayak misalkan aku kadang-kadang misalkan mau keramas nih gitu ya. Mau mandi apa? Mandi. Tahu kan keramas mandi apa kan? Terus Ada niatnya. aku suka pakai bahasa Indonesia aja gitu kan. Gitu. Enggak, dipaksa banget padahal udah ngantuk banget, ulang lagi pakai bahasa Arab ya. Jadi ya pokoknya saling Ya. mengisi lah, saling Jadi mengingatkan. orangnya ternyata galak juga untuk hal itu gitu. Ya aku seneng sih, maksudnya kayaknya dia tuh bercandaan tapi hal-hal yang prinsip aku harus ikut gitu. Ya mulai terbiasa. Iya, sama sampai detik ini kita masih dikasih kerjaan tuh sama-sama gitu loh. Ya itu yang nggak bisa terbayarkan dengan apapun ya. Di samping saya juga setiap harinya usaha apapun untuk rumah tangga saya, untuk istri dan anak-anak gitu. Cuma nomor satu yang selalu saya tekan dalam rumah tangga saya adalah apapun itu berdoa nomor satu. Minta dulu sama Allah, karena kan apapun ya kita hanya bersandar, berharap dan meminta pertolongan cuma sama Allah. Udah itu aja. Kita hampir 24 jam bareng. Makanya aku berbahagia banget Abi sekarang memperbolehkan aku untuk berpolitik kembali. Kemudian dia memperbolehkan aku tetap untuk bisa menjadi diri sendiri ya. Kayak aku kan kayak gini masih suka jadi influencer, masih jadi YouTuber, masih suka. Ya dia oke gitu. Yang penting aku tahu gitu, kalau nomor satu tuh waktunya sholat nggak boleh tinggal gitu. Jadi ya mudah-mudahan deh kedepannya kita sama-sama jadi orang-orang yang istiqomah dan bisa jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu. Ternyata kita bermanfaat itu luar biasa, nikmatnya. Kalau kita jadi artis ya kita pasti dapat uang, dapat popularitas. Tapi kalau jadi politisi, jadi anggota DPR RI, kan aku udah pernah 2 periode ya. Didoain orang, setiap kali aku ke dapil anak-anak SD, SMP sampai perguruan tinggi itu bisa doain aku, sampai bikin lagu Ibu Vena Melinda. Artinya kan didoain orang, nggak semua orang merasakan nikmat itu, artinya hidup dia berkah dong, bermanfaat dong. Ya itu aku pikir yang penting tidak money politik, tidak black campaign ya. Ya politik yang fair aja, yang bersih aja gitu. Untuk rakyat, karena aku memang tidak ingin memperkaya. Makanya dengan adanya aku sama Abi, kita kan sampai pernah dituduh jatuh miskin gara-gara belanja di pasar gitu ya.